Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat sehat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan saya Badrul Unik. Kali ini kita akan belajar pemasangan NGT, ya, nasogastric tube. Pemasangan NGT yaitu tindakan pemasangan selang NGT yang dimasukkan lewat hidung sampai ke lambung, ya, dengan tujuan yang pertama memberikan nutrisi atau memasukkan obat, yang kedua melakukan irigasi atau cuci lambung. Indikasi pemasangan NGT diberikan kepada yang pertama pasien tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran, terus yang kedua pasien dengan nyeri telan atau ketidakmampuan untuk menelan, terus kemudian yang ketiga pada pasien yang mengalami keracunan sehingga perlu dilakukan bilas lambung atau cuci lambung, terus kemudian pada pasien yang mengalami pendarahan di daerah lambung atau pada pasien post-op bedah digesti, ya, jadi seperti itu. Adapun kontraindikasi pemasangan NGT yaitu terjadi pada pasien yang ada sumbatan, ya, baik itu di hidung atau di kerongkongannya, terus kemudian pada pasien-pasien yang mengalami cedera tulang belakang, ya, cervicalisnya, terus kemudian cedera cerebellum atau otak besar, terus kemudian pada pasien-pasien yang cedera pada tulang facialis, ya, seperti cedera pada tulang hidung atau maksila dan mandibula. Pada kondisi-kondisi pasien seperti itu pemasangan NGT tidak bisa dilakukan. Oke, berikutnya kita masuk ke SOP, ya, standar operasional prosedur pemasangan NGT. Seperti biasa, yang pertama ada persiapan alat, ya, terus kemudian ada persiapan pasien dan lingkungan, yang ketiga prosedur tindakan atau fase kerja, yang berikutnya evaluasi, terminasi, dan kemudian dokumentasi, ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, ya, yaitu persiapan alat. Untuk pemasangan NGT, alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama di sini ada, ya, senter. Nanti untuk mengetahui apakah di hidung ada sumbatan atau tidak. Terus kemudian ada stetoskop, terus kemudian ada gunting plester, terus kemudian ada plester, terus kemudian ada handscoon, ya, terus kemudian ada jelly, ya, terus kemudian ada cucing, ya, yang nanti kita isi dengan NS, terus kemudian ada kasa yang kita taruh jelly nanti dilakukan pemasangan pada selang NGT, terus kemudian ada selang NGT, ya, ada squid, ya, di sini squid 10 cc dan juga ada squid 50 cc, terus kemudian di sini ada klem, ya, kemudian ada tisu, ya, terus kemudian ada bengkok, selanjutnya ada pengalas, ya, permak, terus kemudian ada handuk, ya. Oke, selanjutnya kita ke persiapan pasien. Ingat, persiapan pasien yang pertama kita harus cek identitas pasien dengan benar dan tepat, ya. Terus kemudian sampaikan maksud dan tujuan tindakan yang kita akan lakukan. Terus kemudian posisikan pasien senyaman mungkin. Sekaligus di sana setelah kita persiapan pasien, kita juga lanjutkan ke persiapan lingkungan seperti biasa. Jaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Terus kemudian perhatikan ventilasi supaya tidak mengap dan pencahayaan, ya, yang cukup dan nyaman.
Oke, kita langsung ke persiapan pasien. Ya. Yang perlu diperhatikan teman-teman, meskipun pasien dalam keadaan tidak sadar, tetap kita melakukan komunikasi. Kenapa? Karena pendengaran pasien masih mendengarkan. Meskipun mata pasien terpejam, akan tetapi pasien masih mendengarkan dan memperhatikan dengan pendengarannya siapa yang ada di sekitarnya. Oke, langsung saja. Betul dengan Bapak Ahmadi. Terus kemudian kita cek identitasnya. Kita sesuaikan. Kalau seandainya pasien menjawab iya, kita cek dengan identitas benarnya. Apabila pasien tidak sadar, kita cek buku status pasien, terus kemudian kita cocokkan dengan nama yang ada di belakangnya. Oke, Bapak perkenalkan, di sini saya Pak Munib. Di sini saya akan melakukan pemasangan NGT, yaitu memasukkan selang dari mulut Bapak sampai ke lambung Bapak, yang tujuannya untuk memberikan proses terapi pada penyakit yang Bapak alami, sehingga proses atau penyakit yang Bapak alami menjadi baik. Terus kemudian kita tutup tirai menjaga privasi pasien. Terus kemudian atur ventilasi supaya tidak pengap. Terus kemudian atur pencahayaan. Oke. Setelah itu kita lakukan prosedur tindakan. Yang pertama kita sikat nafas. Oke. Terus kemudian kita lakukan cuci tangan. Yang pertama kita sisihkan lengan kita. Kalau seandainya kita pakai lengan panjang. Oke. Oke, kita lepas perhiasan kalau seandainya kita memakai perhiasan atau jam tangan. Oke. Selanjutnya kita cuci tangan kepada keran air mengalir ya, yang menggunakan sabun dengan teknik menangkap. Contoh kita ambil sabunnya, terus kemudian kita basuh satu, terus kemudian dua, tiga, oke, empat, lima, oke. Nah, setelah itu kita bilas, kemudian kita keringkan, terus kemudian kita pakai head spoon. Tindakannya sifatnya bersih ya. Oke, sekarang kita memasang perlah atau pengalas pada pasien. Kondisi Bapak ya. Saya angkat kaki dulu karena ini saya mau pasang perlah. Terus kemudian posisi pasien supinasi dengan kepala agak ekstensi yang sehingga kita belajar untuk mempermudah nanti waktu melakukan pemasangan selang NGT. Berikutnya kita taruh handuk di berikutnya kita letakkan bengkok di
Terus kemudian kita beri gel ya. Untuk kita beri gel kasa. Setelah kita pasang pengalas, terus kemudian pasang juga pasien, pasang bengkok, kita cek ya, dan kita pastikan lubang hidung yang mau kita lakukan pemasukan selangnya. Kita cek, kita amati apakah lubang hidung tadi ada sumbatan atau tidak, atau ada laserasi atau ada goresan di dalamnya. Kalau seandainya tidak ada, maka kita bisa pilih lubang hidung yang normal ya. Setelah itu kita ambil selang NGT ya. Kita ambil selang NGT, terus kemudian kita lakukan pengukuran ya, dari telinga ke samping itu, terus kemudian dari samping itu kita kasih proses psikologi ya. Terus kemudian kita tandai. Kalau seandainya tidak ada tanda, maka kita pegang ya dengan jempol. Terus kemudian ujungnya kita ikatkan ke bawahnya seperti itu. Terus kemudian kita ambil ya kasa yang sudah kita beri gel tadi, terus kemudian kita oleskan 7 sampai 10 cm ya, ke selang. Terus kemudian kita buat. Oke, kita mau melakukan pemasangan, yaitu memasukkan selang NGT ke lubang hidung pasien ya. Prinsipnya tetap meskipun pasien tidak sadar, kita lakukan komunikasi dan anjurkan pasien untuk menelan ya, waktu kita masukkan selang. Oke Bapak Ahmad ya, sekarang kita mau masukkan selangnya Bapak. Mohon maaf ini agak sedikit tidak nyaman ya, nanti Bapak ikuti saya. Oke. Bapak lagi setelah terpasang kita klem ya, karena ini sudah ada tutupnya sehingga kita terus kemudian kita cek pakai langsung NGT dengan cara yang pertama kita cek dengan kali ini suara dengan stetoskop. Terus kemudian yang pertama kita cek normal. Apakah terangkat? Terus kemudian diutarakan terus selanjutnya.
lakukan NGT masuk ke paru-paru. Tapi kalau seandainya tidak, maka dipastikan setelah NGT tepat masuk ke terus kemudian apabila sudah tepat, maka kita lakukan fiksasi ya. Terus kemudian kita lakukan evaluasi pasien. Bapak, kalau seandainya masih sama kita lakukan pemasangan tanya gimana? Apakah bapak ada rasa tidak nyaman? Kalau seandainya pasien tidak ada pasien kalau ada kesakitan agar kalau seandainya pasien tidak ada di fase terminasi, selain kita sampaikan bahwasanya tindakan kita sudah selesai, kita berpamitan sama pasien, sampaikan juga kalau seandainya ada tindakan berikutnya yang akan dilakukan pada pasien. Setelah ini kita akan melakukan proses irigasi lambung. Sobat sehat, pemasangan NGT kita sudah lakukan. Sekarang kita praktek melakukan irigasi lambung atau umbah lambung yang diindikasikan pada pasien-pasien keracunan atau pasien-pasien mengalami perdarahan pada pencernaan. Oke, yang perlu dipersiapkan pada prinsipnya seperti pemasangan NGT, cuma ada tambahan yaitu NS atau air hangat, normal saline juga bisa. Terus kemudian kom ya, yang nanti kita untuk menuangkan normal saline-nya ya. Terus kemudian urin bag ya. Atau kita juga bisa gunakan kom besar ya, untuk mengeluarkan atau membuang cairan yang nanti kita sudah lakukan irigasi pada lambung pasien. Kita siapkan dulu untuk urin bag-nya. Siapkan di sini. Terus kemudian kita siapkan larutan irigasinya ya. Kita menggunakan normal saline ya. Kita ambil Bapak mohon maaf ya, saya lakukan irigasi ya, saya masukkan cairan ke lambung Bapak. Kita buka, kita pasang. Oke, kita masukkan. Oke. Untuk irigasi pertama, masukkan 100 sampai 300 cc ke dalam lambung pasien ya. Setelah kita masukkan cairan, kita lakukan aspirasi ya. 20 cc
terus kemudian kita lakukan lem atau kita bengkokkan seperti ini ya. Terus kemudian kita pasangkan ke purin bag. Oke, terus kemudian kita taruh. Secara otomatis ya, dengan gaya gravitasi bumi, cairan yang ada dalam lambung tadi akan terkuras. Ya, kita amati keluarnya cairan ya. Kita lakukan bilas lambung sampai warna cairan itu terlihat bening. Terus kemudian kita pastikan kalau seandainya ada racun, apakah cairan itu masih berbau racun atau tidak. Ya, sudah. Pemasangan MGP sudah selesai. Ya. Sekian dari saya mohon pamit. Nanti kalau seandainya ada perlu saran kami, minta tolong kepada keluarga untuk menghubungi kami di ruang perawatan. Setelah itu kita lepas handscoon, kita cuci tangan seperti tindakan di awal terlebih dahulu, yaitu menggunakan amukan. Terakhir, maka yang kita lakukan dokumentasi pada catatan perawatan kita catat nama pasien, terus kemudian kita catat waktu, tanggal, waktu kita melakukan tindakan, terus kemudian kita catat kalau seandainya kita